Roh Kudus. Hari ini pelawak semua. Roh Kudus penuhi Pelawak hidup. anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Ajarku tak lagi ingin di dunia serta segala Terima kenikmatannya. kasih Tuhan. Segala kenikmatannya, hanya Kau satu-satunya, hanya Kau satu-satunya harta milikku. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan, kerinduanku. Hanya Amin, Kau amin, satu-satunya, Kau satu-satunya kehormatanku berkenan padamu. Tujuan akhir hidup Terima kasih Bapakku, terima kasih Bapakku. hanya Kau satu-satunya harta Hari ini milikku. Tuhan, Engkau jamah kami semua di tempat ini. Menyenangkan-Mu Kami tahu Engkau Tuhan, sudah bergerak kerinduanku. di tempat kami masing-masing. Yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Yang berbeban berat diberi kelegaan. Yang mengalami keterikatan hari ini dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengalami pembaharuan sejak dari hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Tuhan sudah bergerak di tempat kalian masing-masing. Ucapkan syukur. Apapun hari ini yang kau sedang alami, jangan berfokus kepada masalahmu. Jangan berfokus kepada sakit penyakitmu. Jangan berfokus kepada penderitaanmu. Berfokuslah kepada Dia yang maha besar, yang sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Hari ini kami menghardik setiap ketakutan, setiap kebekuan, semua sifat apatis yang sedang menyerang kami hardik di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tambahkan kepada kami roh iman. Tambahkan kepada kami roh iman. Dan Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami. Jadikan hati kami ini seperti tanah yang subur Tuhan. Sehingga setiap benih firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim worship. Shalom semuanya. Ada sukacita? Semangat ya. Tuhan itu nyata. Dan Dia sedang bergerak memulihkan kita. Jangan ada yang apatis. Jangan ada yang matanya berfokus kepada masalah. Karena Dia lebih besar daripada masalah kita. Oke? Hari ini anak-anak yang di sekolah, yang sekolah kan sudah terima rapot semua ya? Halo anak-anak, sudah terima rapot? Sudah? Hari ini mama, papa, sama papi, mami mau terima rapot ya, dengerin anak-anak ya. Hari ini mami, papi mau terima rapot ya. Ya, oke. Jadi anak-anak perhatikan. Sekarang gilirannya mami, papi mau terima rapot. Tapi sebelum mami, papi terima rapot, ada yang mau, ada siswa-siswa yang keren-keren dulu yang akan tampil. Silakan. Ya, ya. Ini jadi kita ini sekolah kehidupan ya. Keluarga Kerajaan Surga itu sekolah kehidupan. Jadi bukan teori tentang firman, tetapi ada buah dari apa yang kita pelajari selama ini. Ada progres dalam kehidupan masing-masing. Yang sudah mengalami progres angkat tangan.
Kok angkat tangannya ragu-ragu ya? Kayaknya belum pada progres ya. Saya curiga loh sebagai pengajarnya. Yang sudah progres angkat tangan. Baiklah, kita lihat dulu Bapak yang satu ini yang sudah, saya harap sudah mengalami progres ya. Amin. Jangan lama-lama ya. 2 jam. Jangan lama-lama buat mereka tidak ngantuk mendengarkan kamu ya. Oke. Silakan. Shalom KKS. Pertama-tama saya ucapin terima kasih ya Bu. Buat dikasih kesempatan untuk bicara pada hari ini. Oke, nggak lama-lama nih Bu, langsung aja Bu. Jadi hari ini saya mau bawain sharing firman Tuhan dengan judul Jangan Ganti Yesus dengan Apapun. Amin. Beneran gak nih? Benar. Sekalipun ada pistol di atas kepala kita. Kita mau sama-sama baca di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Mari kita baca 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Percaya kalau Yesus jalan satu-satunya jalan menuju Bapa. Amin ya. Bantu dong. Alasannya apa? Alasannya apa? Oke, sesuai firman Tuhan. Terus, bagaimana kalau kita ngejelasin ke orang-orang yang enggak kenal firman Tuhan? Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Sebuah ayat yang rasanya udah enggak asing di telinga kita. Betul? Enggak asing. Kita sebagai orang Kristen kebanyakan ketika kita ditanya sama keyakinan lain, kita pasti jawab itu. Di mana ayat ini kan ada sebuah jaminan. Ketika kita percaya ke Yesus, pasti kita sampai ke rumah Bapa. Ada amin ya? Amin. Nah, tapi banyak loh. Masih banyak anak-anak Tuhan ini yang gak percaya sama ayat ini. Kenapa saya bilang banyak? Karena saya sama teman-teman saya baru melakukan survei. Kami baru datengin anak-anak Tuhan yang sudah melangkah meninggalkan Tuhan. Kami wawancara langsung. 14 orang dari kami wawancara langsung ke setiap anak-anak Tuhan yang telah meninggalkan Tuhan. Dan didapat apa? Apa yang menyebabkan anak Tuhan meninggalkan imannya? Yang pertama tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi. Kalau sampai hari ini Papua itu 50-50. Kalau dulu kan 90-10. Karena masalah ekonomi. Itu masalah ekonomi. Bukankah hari-hari ini dunia mempertontonkan hal yang ngeri? Tadi saya baru ngobrol sama Bapak. Gelombang PHK itu masih terjadi di Indonesia. Artinya apa? Indonesia sedang digoncang secara ekonomi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, gemakan ayat ini dalam sanubari kita. Terus setiap saat, sampai benar-benar seluruh sel dalam tubuh kita percaya. Yesus satu-satunya jalan dan tidak ada jalan lain. Yesus tidak sebanding jika ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Ada amin. Yang kedua, karena pergaulan.
Ingat Bapak, Ibu, Saudara punya anak-anak. Kalian harus awasi pergaulan. Ada anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena apa? Karena dia nyaman. Karena dia bisa ngeliat teman saat pergaulannya asik-asik bener nih orangnya. Kok baik-baik bener. Kita harus batasin anak-anak kita dalam bergaul. Atau bahkan diri kita. Terus yang ketiga, tuntutan keluarga karena masalah umur. Hello yang belum menikah. Hello belum menikah. Jangan gantikan Yesus dengan pasangan. Ada amin. Enggak apa-apa, kelamaan saya juga nikah umur 35 kok. Akhirnya laku juga. Meski udah di diskon. Yang penting percaya. Seringkali kita dengar, apalagi Ibu Ana dah. Terkoneksi 3 kabelnya. Tuhan kita jauh lebih mampu memberikan apa dari yang kita pikirkan, dari yang kita takutkan. Tuhan kita jauh bisa memberikan semuanya. Terus ingat yang keempat nih. Orang Kristen meninggalkan imannya karena apa? Karena melihat kehidupan anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang munafik. Apa yang dia omongin sama apa yang dia lakukan setiap hari itu berbeda. Kebenaran orang yang diwawancarai saya itu. Dia biasa panggil hamba Tuhan untuk bikin acara-acara ibadah di instansi-instansi pemerintahan. Satu hari dia sama-sama dengan pendeta duduk di mobil. Dan dia kaget. Cara pendeta itu marahin supirnya. Dia kaget. Sampai dia bilang, wow, amazing. Pendeta baru turun dari mimbar. Dia pulang marahin supirnya. Sampai dia bilang kayak bahasanya gak berpendidikan. Bukankah kita sering anak-anak Tuhan hilaf ya? Bukan hanya ke pembantu kita atau orang di bawah kita. Tapi terkadang mulut kita juga kita nggak bisa jaga. Nah kita penting. Karena kita anak-anak Tuhan adalah suratan Injil yang terbuka. Bagaimana orang di luar kita mau percaya kalau Yesus itu baik. Kalau kita anak Tuhan nggak dinilai baik. Kalau kita anak Tuhan dinilai munafik. Bagus di depannya aja, di belakang kita ngomongin. Yang terakhir sedih saya. Mereka memilih untuk tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Mereka bisa tidak percaya. Setiap minggu ke gereja. Setiap minggu, belum lagi tambah vitamin. Tambahan dari grup KKS Ibu Ana. Dari grup mana, semua grup dimasukin. Tapi bisa tetap gak percaya loh. Kalau Yesus itu Tuhan. Jadi saya katakan. Yohanes 14 ayat 6. Kalau perlu. Setiap kali kita ngaca. Kita baca. Kita gemakan terus dalam sanubari kita. Sampai benar-benar seluruh sel dalam tubuh kita itu percaya. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saya bilang? Karena dunia selalu berusaha menukar. Dengan cewek cantik, yang cowok. Dengan cowok ganteng dan kaya yang cewek. Dengan sebuah jabatan yang bagus. Dunia berusaha menukar. Saya cuma berkata, bersyukur masih hidup di Indonesia. Meski kita minoritas,
Kita bikin pertemuan seperti ini nggak susah kan? Nggak ada orang yang ngejar-ngejar kita. Selagi Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita, ayo anak-anak Tuhan terus percaya. Sebelum masa yang menakutkan itu datang, latih iman kita. Sebelum masalah ada di diri kita, mengenai kita, latih iman kita setiap hari. Jadi jangan tukar apapun. Jangan tukar Yesus dengan apapun. Kenapa saya bilang jangan tukar Yesus dengan apapun? Yang pertama, karena kita telah dipilih Tuhan. Amin. Kita baca ayatnya. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Satu, dua, tiga. Memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan. Ingat, kalau hari ini kita percaya, kalau hari ini kita bisa beribadah, kalau hari ini kita menamakan diri kita orang Kristen, itu bukan keputusan kita. Karena kita sudah dipilih dan sudah ditetapkan. Amin. Berapa banyak penginjil-penginjil ke setiap daerah dan mereka ditolak. Artinya apa? Artinya mereka belum dipilih sama Tuhan. Mereka belum ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tapi kalau hari ini kita bisa beribadah dan kita percaya, artinya Tuhan sudah memilih kita. Dan Tuhan sudah menetapkan sebuah keselamatan untuk setiap pribadi di tempat ini. Amin. Untuk itu pergilah dan menghasilkan buah. Pergi, jadi Tuhan juga mau kita kerja. Bukan menang-menang baik. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi bagian kita, Tuhan mau kita juga kerjakan. Karena ketika kita tidak berbuah maka akan dipotong dan akan dibakar. Jadi bukan lantas kita udah jadi orang Kristen, udah dipilih, sudah ditetapkan, tapi kita diem aja. Kita harus berbuah. Ketika kita berbuah, ketika kita sudah bekerja, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Tuhan akan berikan. Tuhan adil. Siapa yang punya karyawan nggak bekerja tapi mau ngegaji, saya ikut dong kerja. Sama Tuhan juga. Tuhan mau kita bekerja dan menghasilkan buah baru. Kalau kita mau keluar dari masalah kita, kalau kita mau bebas dari masalah kita, lakukan apa yang jadi bagian kita, bukan diem. Tuhan adil kok. Tuhan akan kasih. Yang kedua, ingat ya, kita ini telah ditebus. Harga kita terlalu mahal. Kalau kita baca di Kejadian, sebelum Tuhan menciptakan manusia, hendaklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Artinya apa? Kita itu kan jamak. Yesus yang ada di surga, Dia mau turun ke dunia untuk kita. Itu sebuah kehormatan untuk kita. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia pertama dan seluruh keturunannya, dia hidup di dalam belenggu dosa. Upah dosa adalah, tapi karena kematian Yesus, karena penebusan Yesus di atas kayu salib, kita semua lepas. Tapi bukan lantas sebuah kebebasan, sebuah kelepasan yang Tuhan kasih itu, sebuah keselamatan itu
kita foya-foya. Antar aja, sekarang sih nggak apa-apa, kedugem ntar aja. Kan kalau mau mati kan Tuhan juga nggak ngomong-ngomong kan, mau nyabut nyawa kita kan. Kan mau celaka, Tuhan juga nggak perlu ngomong kan, untuk ngajar kita jadi celaka. Jadi ayo hargai penebusan Yesus. Mau berapa kali kita nyalibin Yesus? Dalam hati kita cuma ada dua benda, salib dan tahta. Kalau kita biarin iblis bertahta dalam kehidupan kita, artinya kita nyalibin Yesus terus. Tapi kalau kita biarin Yesus bertahta di dalam kehidupan kita, maka kita nyalibin daging kita. Yang ketiga, kita adalah warga negara kerajaan sorga. Ada amin. Kebenaran kita ada di grup keluarga kerajaan sorga. Jadi kita harus percaya kita adalah warga negara kerajaan sorga. Amin. Amin. Baca ayatnya Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Satu, dua, tiga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena warga kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Kita percaya kan, setelah kita hidup, setelah kita meninggalkan kehidupan di dunia ini, ada kehidupan yang abadi, yaitu kita masuk ke kerajaan sorga, di mana kita akan sama-sama duduk sama Tuhan. Ayo, ambil sebuah keputusan hari ini. Saya nggak ngerti apa yang mengikat kalian, apa yang mengikat kalian, apa yang ngeberatin kalian untuk ngelangkah tetap masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Mumpung semuanya masih bebas. Mumpung kita masih ibadah, masih bisa tenang. Karena percaya deh, akan ada masanya. Semua akan sulit untuk kita. Saya tutup dengan kita semua tahu ya, lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus Keputusanku. Lagu ini berasal dari India, di mana ada satu orang, yaitu namanya Nokseng. Bukan Aseng ya, kalau Aseng ada di Glodok. Nokseng. Dia bersama keluarganya dia memutuskan ikut Tuhan. Kejadian ini sudah 150 tahun yang lalu. Tapi karena Nokseng hidup di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan zaman waktu itu India belum ada anak Tuhan. Nokseng akhirnya diseret sama tetangga-tetangganya. Nokseng akhirnya diadilin. Dan kepala desanya bilang begini, kalau kamu mau menyangkal Yesus, maka anakmu selamat. Nokseng punya istri dan punya anak 2. Nokseng akhirnya bilang lagu ini, Mengikut Yesus Keputusanku. Akhirnya kepala desa itu membunuh 2 anaknya. Kepala desa itu bilang, kamu bisa menyelamatkan istri kamu asal kamu menyangkal Yesus. Tapi Nokseng terus mengatakan kata-kata ini sampai istrinya mati dan terakhir. Kamu bisa menyelamatkan diri kamu asal kamu menyangkal Yesus. Tapi Nokseng memutuskan untuk terus mengikuti Yesus sampai akhirnya Nokseng mati.
Dan ingat, karena martirnya Nokseng dan keluarganya, sejak saat itu, beberapa hari setelah itu kepala desa dan masyarakatnya akhirnya mencari siapa Yesus dan akhirnya bertobat. Dan dari situ kekristenan itu menyebar ke seluruh India. Jadi ayo kita anak-anak Tuhan, ayo warga KKS, ayo. Kita lakukan apa yang jadi bagian kita. Kita masih bisa nyelamatin loh saudara-saudara kita yang kehilang. Kita masih bisa nyelamatin loh anak-anak kita yang mungkin dia udah kecanduan gadget, yang mungkin dia udah kejeblos ke pergaulan, yang tidak kita ingatkan. Sebenarnya kita bisa, asal kita mau, asal kita nggak berpangku tangan. Atau bahkan kita juga bisa berdoa bagi kota di mana tempat kita tinggal, bahkan bagi bangsa ini. Saya cuma bilang, jangan tunggu masanya datang. Jangan tunggu. Ayo anak-anak Tuhan, kita ambil bagian. Amin. Amin. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih Pak Uki. Hari ini masih ada beberapa murid-murid yang akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tapi saya mau kasih dulu, sebelum kita terima rapot ya, KKS terima rapot, sebelum kita terima rapot, saya mau sampaikan pesan Tuhan yang sangat penting hari-hari ini. Saya harap semuanya mengikuti ya. Mungkin sudah banyak yang mendengar, tetapi itu belum menjadi alarm dalam hidup kita. Apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu mungkin sudah sering kita dengar, tapi belum menjadi alarm. Alarm itu artinya terus engkau teringat, terus engkau teringat. Sehingga saya melihat hari-hari ini terlalu banyak anak Tuhan hilang. Hilang. Karena pesan Tuhan bukan jadi alarm buat dia. Ya, jadi mari perhatikan sungguh-sungguh. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan juga di grup bahwa antara tidur dan terjaga, saya ini melihat sebuah paku besar yang jatuh dari langit. Dan itu menimpa orang-orang, dan itu menimpa benar-benar orang-orang, dan orang-orang itu begitu teriak kesakitan. Saya tidak tahu apa yang maksudnya itu, cuman alarmnya adalah ada begitu banyak hal-hal yang mengejutkan, yang mengerikan, yang akan menimpa di sekeliling kita. Tetapi mari kita masuk di dalam kerajaannya, masuk di dalam tudungnya. Kalau hari ini masih ada bagian kita yang masih error, yang masih kita sembunyikan, dan itu sebetulnya Tuhan nggak mau, segera beresi. Setelah kemarin saya melihat dan mendapatkan penglihatan seperti itu, tiba-tiba saya mendengar bertubi-tubi yang namanya kecelakaan, dan itu anak-anak Tuhan. Itu anak-anak Tuhan. Belum ada 2 minggu yang lalu. Ya, jadi setiap warning dari Tuhan mari diperhatikan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi yang namanya sekarang celelean ya. Ya, yang celelean nggak tahu apa itu celelean ya. Cengengesan, apalagi ya cengengesan tuh ya. Anggap enteng, remeh, gampangin ya. Jadi mari saya minta semuanya setiap warning perhatikan baik-baik. Jangan sampai itu menimpa kita ya. Wahyu 12 ayat 4. Saya bacakan dengan cepat ya. Sepertiga dari ekor naga menyeret bintang-bintang dilemparkan ke bumi. Jadi sepertiga dari bintang-bintang. Siapa bintang-bintang? Yes. Engkau kalian semuanya adalah terang dan garam. Dan kalau di kitab Daniel 12 dibilang, Daniel 12 ayat berapa ya? Ayat 3. Ayat 3 apa? Cari deh itu Daniel 12. Orang-orang yang sudah menuntun banyak jemaat kepada pertobatan, itu juga disebut bintang-bintang. Nah, sepertiga dari mereka diseret. Pastikan bahwa kita bukan yang diseret.
pastikan teman di sebelah kita bukan yang diseret. Jadi kalau engkau melihat saudaramu mulai error, jangan sungkan untuk menegur. Karena mereka saudara kita. Kamu salah loh. Dia mungkin mulai melirik-lirik istri yang bukan istrinya kan gitu ya. Harus segera diingatkan. Sebab kalau enggak terlambat. Karena iblis kerjanya hari-hari ini adalah sangat mengerikan ya. Mungkin Bapak Ibu berkata gini, ya untung bukan saya karena saya belum menolong banyak orang hidup dalam kebenaran. Jadi bukan saya yang diseret. Kalau engkau mengatakan begitu, engkau mengatakan aku kan hanya garam. Kalau engkau garam, pastikan bahwa Bapak Ibu bukan garam yang hambar. Sebab kalau engkau garam yang hambar, engkau akan diinjak. Sama. Diinjak, dibuang dan tidak berharga lagi. Ya. Mungkin engkau berkata aku bukan garam tapi aku terang yang di bawah. Perhatikan bahwa kalau engkau terang berarti engkau harus menerangi istrimu yang sedang di dalam kegelapan. Kalau istrimu masih di dalam kegelapan, engkau katakan engkau terang. Terus kemudian engkau mendatangi dia tambah gelap. Berarti engkau gelap. Saya katakan begini ya, Bapak Ibu yang masih konflik terus dengan suami istri ya. Kalau saya ini membawa yang namanya akar pahit, ya akar pahit, saya bawa duri di dalam dada saya. Waktu saya mendekati suami saya, itu dia kena loh durinya. Makanya berantem. Karena saya masih pahit, ya, saya masih tersinggung, saya masih luka, saya ngomong dengan suami saya juga yang masih luka. Itulah kenapa jadi bertengkar. Dimatiin aja enggak apa-apa. Oke ya, jadi perhatikan keadaan kondisi kita masing-masing hari ini. Kalau engkau berkata engkau terang, istrimu yang sedang kegelapan harusnya mengalami yang namanya terang. Kalau engkau berkata engkau garam, berarti orang-orang di sekelilingmu engkau pengaruhi menjadi baik. Kalau engkau terpengaruh menjadi sama seperti mereka, berarti engkau garam yang sudah hambar. Ya, nah ini tolong diperhatikan sungguh-sungguh karena kemarin waktu ada kecelakaan itu anak Tuhan tapi nggak ada penjemputan malaikat, diseret sama pihak iblis. Oke, jadi saya nggak mau pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah disampaikan panjang lebar dan dalam sama Pak Sugi itu tadi sia-sia. Kau pikir bahwa engkau percaya sama Yesus mati masuk surga? Belum tentu. Waktu ketika hari terakhir didapati engkau tidak benar di hadapan Tuhan, engkau tetap disebut fasik. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus semahal itu. Hari ini kalau masih ada yang error yang melekat di hati kita, ya segera beresi. Nah, hari ini kita terima rapot, kita cek masing-masing. Saya enggak kasih rapotnya dalam bentuk fisik yang berupa buku, tetapi secara roh itu Bapak Ibu semuanya bisa melihat. Aku ini nilainya berapa di hadapan Tuhan. Itu bisa dilihat, ya. Dan Tuhan itu bicara tentang buah yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Sugi. Buah itu apa? 30, 60, 100. Oke. 30, 60, 100. Matematikanya Tuhan memang aneh. Jadi tidak 30, 60, 90, tetapi 100. Karena 100 itu adalah 90 plus 10.
10 itu adalah yang ilahi, yang dari Tuhan. Ya. Nah sekarang kalau 30 itu yang bagaimana? 30 itu yang bagaimana? Jadi ini saya bayangkan ya, siapa ya? Siapa yang boleh naik? Booming ini punya api yang luar biasa, dahsyat. Di sini ada lingkaran ya. Coba booming berkeliling lingkaran yang paling luar sayang. Paling luar, ya keliling. Itu paling luar ya, paling luar terus dikelilingi. Ini paling sedikit ya, buahnya 30. Itu adalah lingkaran paling luar. Engkau ada masih di halaman luar 30. Stop Bu, engkau enggak capek ya, stop. Saya panggil Suci. Suci, tetap berdiri ya Bu, nemeni saya. Nah dia di tengah-tengah gini, di tengah-tengah lingkaran luar itu ada lingkaran lagi. Yaitu 60. Ya kamu bikin lingkaran di tengah-tengah lingkarannya booming tadi. Ya, itu 60. Ini maksudnya apa? Sebentar, supaya Bapak Ibu kalau membaca Alkitab itu punya bayangan. Jangan hanya berteori saja, tapi engkau punya bayangan. Buah 30, ya, itu Matius 13 ayat 44 sampai 46. Jadi ada orang yang mulai ketemu Tuhan Yesus, dia mulai ngerti firman, dia mulai tinggalkan semuanya. Dia mulai tinggalkan ikatan dosa, dia mulai tinggalkan semua yang duniawi, dan dia mau Tuhan aku mau ikut engkau. Itu baru 30 loh. Coba dibaca Matius 13, 44, 46. Sudah ketemu? Coba dibaca. Bantu baca. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ya, yang 30 tadi kayak ini booming ya. Katakanlah booming ini baru terima firman Tuhan dan dia kemudian ternyata firman itu seperti ini ya, baru ngeh firman. Dan dia tinggalkan semua kejahatan, semua akar pahit, semua dosa pelanggaran dia tinggalkan. Untuk dia sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu baru 30. Kalau baru 30 saja Bapak Ibu enggak ada, engkau masih terikat dengan duniawi, engkau masih kepahitan, engkau masih iri, engkau masih konflik, enggak ada damai sejahtera, sungut-sungut, belum berbuah 30. Nah, tiba-tiba waktu Tuhan datang, jangan berharap. Kecuali kalau sebelum meninggal engkau bertobat. Itu masih ada yang namanya penjemputan. Saya ngomong seperti ini karena hampir setiap hari menolong orang yang mau meninggal. Nah, booming, tolong keliling-keliling lagi, itu 30. Itu Ibrani sembari dibuka Ibrani 6 ayat 1 sampai 3. Ibrani 6 ayat 1 sampai 3. Stop ya booming di situ dulu. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Waktu booming keliling-keliling ini berbuah 30 itu baru dasar. Engkau baru dasar ngerti yang namanya terus dibaptis. Oke ya?
kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dibaptis. Kemudian engkau tahu di Markus 16 ayat 16 sampai 20, oh yang percaya sama Yesus dia tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Baru tahu. Itu dasar-dasar. Baru tahu kalau kita bisa tumpang tangan. Terus kita baru ngerti bahwa ketika kita perjamuan kudus, makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, maka kita memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Tadinya enggak tahu setiap ambil komuni, enggak tahu maksudnya apa ya, maksudnya apa. Itu ada di Yohanes 6 ayat 54 sampai dengan 58 ya, diceritakan tentang kalau engkau makan tubuh Yesus, engkau akan hidup kekal. Kalau engkau minum darah Yesus, dosamu diampuni, semua kutuk selesai, dan engkau akan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Tapi di sini ini masih ribut. Dasarnya saja masih ribut. Betul apa betul? Gak usah tumpang-tumpang tangan. Kamu siapa? Kamu kan bukan hamba Tuhan. Tapi dia belum punya power, baru dikituin aja. Loh betul apa betul? Semua yang sudah mulai merasakan bahwa engkau mulai berapi-api di dalam Tuhan. Ada teman-temanmu yang mengatakan, enggak usah terlalu ekstrim. Padahal itu baru dasar loh. Belum yang namanya kepenuhan Kristus. Ibrani 6 ayat 1 sampai 3 itu ngomong begitu. Kamu itu jangan ribut hanya hal-hal yang dasar. Yang dasar aja kamu ribut. Apalagi pengen kepenuhan Kristus. Ya toh pengennya yang ngelihat alam roh, ngelihat ini, dapat mujizat ono ini. Pengennya langsung begitu. Dasarnya aja masih pada ribut. Ya, jadi saya ngomong sorry saya harus ngomong dengan keras karena saya nggak mau KKS itu engkau menjadi terpecah-pecah hanya gara-gara masalah dasar. Masalah dasar saja sudah berantem ya. Jadi yang buah 30 tadi, pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, hukuman kekal itu dasar. Engkau harus sungguh-sungguh mengerti. Nah sekarang ada yang buah 60 itu dia mulai lagi, dia lebih dalam ya. Lebih dalam, jadi Ming akan masuk ke dalam lingkaran yang kedua itu, dia lebih dalam lagi. Buah 30 itu bicara baptisan air. Buah 60 bicara baptisan Roh Kudus. Paham ya? Jadi yang belum baptis air, mari baptis air. Kemudian masuk lagi kepada baptisan Roh Kudus. Nanti masuk di lingkaran yang paling kecil, yang paling sedikit itu orang-orangnya adalah baptisan api. Tidak semua orang kuat di dalam baptisan api. Biasanya mereka akan mundur masuk ke 60. Itu sudah lumayan. Jangan sampai kamu keluar dan tidak berbuah. Ya, yang buah 60 tadi, dia mulai, yang tadinya kan dia cuman percaya, ya kan? Yang buah 60 karena dia sudah dapat baptisan Roh Kudus, maka di dalam dirinya ada power, kuasa, dan otoritas. Maka ketika dia dari 30 sampai 60, dia bisa mengusir setan. Dia bisa berbahasa yang baru. Itu Markus 16 ayat 16 sampai 20. Dia bisa membuat mujizat, tumpang tangan kepada orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Itu buah 60. Ya, jadi mari cek lagi ya. Jangan tegang-tegang. Jangan tegang-tegang Pak Sugi, santai aja. Jadi sekarang kita lihat saya ini buahnya pada buah yang keberapa? Ya, asas pertama
pertobatan dari perbuatan sia-sia, terus kemudian iman kepada Allah, baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal, itu asas pertama di Ibrani 6 ayat 1 sampai 3. Tuhan maunya kamu jangan hanya di asas pertama tetapi masuk ke dalam kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus gimana? Kalau yang pertama tadi pertobatan dari perbuatan sia-sia, sudah lagi tidak berzina, sudah lagi tidak ngerokok, sudah lagi tidak vape, sudah lagi tidak alkohol, tidak seks bebas gitu kan ya, buah 30. Buah 60 itu sikap hati, keinginan, hasrat, sudah tidak ada lagi. Jadi misalnya bapak-bapak itu yang muda-muda ya, lihat cewek yang cantik sudah biasa, sudah enggak ada greng gitu. Karena engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, sudah itu istrinya udah tenang banget. Tapi harus tetap berjaga supaya dia enggak turun ke 30. Ya. Terus lagi baptisan air masuk ke 60, baptisan api Roh Kudus, masuk ke 100 adalah baptisan api. Kemudian penumpangan tangan, kalau kepenuhan Kristus dari kamu masalah engkau ngerti, oh tumpang tangan, ya. Sekarang kamu sudah mulai menumpangi tangan orang. Ya kan? Masuk ke 60, sudah mulai tumpang tangan kepada orang. Ya. Kemudian mulai melakukan mujizat-mujizat. Jagai itu, jangan sampai engkau turun levelmu. Jangan mau diseret sepertiga ekor naga itu tadi. Ya, pastikan bahwa engkau tetap menjagai itu, hatimu tetap berfokus kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau kita baca di Yehezkiel 47, silakan duduk dulu, enggak apa-apa Bumi. Yehezkiel 47 itu jelas disampaikan juga. Ada kedalaman kita ini semata kaki, kemudian sepinggang, kemudian yang 100 itu sudah tenggelam. Engkau sudah tenggelam di dalam Tuhan, itu sudah tinggal di dalam ruang Maha Kudusnya. Itu kalau di 100 ini ya, engkau itu sudah baptisan api, sudah kudus, holy, dan engkau bisa masuk ke ruang tahta, ngobrol dengan Bapa. Ya, membawa banyak sekali keselamatan pada jiwa-jiwa di sekelilingmu. Engkau sudah tidak lagi yang namanya kepengen berbuat dosa, engkau sudah tinggal di dalam ruang Maha Kudusnya, yaitu di Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan 12. Wahyu 3 ayat 10, dibantu dibaca, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Stop dulu. Karena engkau tekun mencari Aku dan mengikuti firman-Ku, maka Aku akan meluputkan engkau pada hari pencobaan yang akan menimpa bumi. Seluruh bumi akan mengalami yang namanya ditimpa malapetaka. Tetapi karena engkau sudah percaya kepada firman, ya, engkau percaya kepada firman dan engkau tinggal di dalam firman, maka Tuhan akan meluputkan atas bencana-bencana yang akan terjadi di depan. Pastikan engkau percaya kepada firman, melakukannya, merenungkannya, tetap setia di situ. Baca di ayat 12, Bu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Itu yang sudah di tengah-tengah, paling inti, berbuah 100. Engkau sudah tidak kepingin lagi mikirin dosa itu, sama sekali sudah enggak pengen.
engkau cuman sukanya duduk di hadirat Tuhan. Apakah enggak bekerja? Tetap bekerja. Tetapi hatinya terpaut kepada Tuhan saja. Ucapannya firman, hatinya isinya firman. Mulutnya isinya firman. Tidak ada komplain, tidak ada sungut-sungut. Itulah yang ada di 100. Nah sekarang kemarin kan saya sampaikan ya, saya mau jelaskan sebentar tentang yang namanya Melkisedek. Ya, mungkin Bapak Ibu kan masih bingung itu Melkisedek itu siapa? Ya, nah yuk kita lihat dari waktu itu di Kejadian 14 ya. Jadi Kejadian 14, Abraham itu selesai berperang dengan raja-raja Sodom, dengan Kedarlaomer gitu ya. Terus kemudian Raja Sodom menawarkan yang namanya upeti. Tetapi Abraham menolak. Hari ini kalau engkau ditawari semua kenikmatan dunia, tolak. Kenikmatan dunia itu apa sih? Engkau terima, engkau kehilangan Tuhan. Engkau terima, engkau jatuh di dalam dosa. Engkau terima, engkau kehilangan pengharapan akan keselamatan. Walaupun hari ini keadaannya memang sangat sulit, tetapi dunia menawarkan sesuatu yang itu akan membahayakan keselamatanmu. Tolak. Abraham kemudian menerima persembahan dari siapa? Melkisedek. Melkisedek mendatangi dia dan memberi apa? Roti dan anggur. Itu roti dan anggur itu belum ada Tuhan Yesus loh. Kok dia kasih roti dan anggur? Siapa ini? Apakah ini Tuhan Yesus? Gitu kan ya. Nah, Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana sih aku supaya tidak jatuh bangun terus di dalam dosa? Bagaimana sih supaya aku ini hidup di dalam Roh Kudus? Kemarin kan masih ada yang bertanya begitu. Susah loh Bu, hidup di dalam roh itu. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Berarti bukan Bapa ya. Dibaca dong, dibaca. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Berarti bukan Allah Bapa toh? Bukan. Kita mau cari tahu ini Melkisedek itu siapa. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek, pertama-tama Raja Kebenaran. Tulis dulu, catat dulu. Oh, Melkisedek Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem. Salem itu Yerusalem. Ya, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu. Yesus beribu. Berarti bukan Yesus toh? Oh, ini siapa yang ngomong Melkisedek Yesus? Saya juga baru bertanya kepada Tuhan, sakjaniki Melkisedek siapa sih Tuhan? Saya terus mencari, Melkisedek itu siapa sih Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan enggak jelasin sih? Ini saya sedang meraba juga. Tapi coba perhatikan. Ia tidak berbapa, tidak beribu. Yesus beribu, Ibu Maria. Tidak berselisih. Bersilsilah. Tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya.
Perhatikan Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Tadi di Ibrani 7, Melkisedek itu disebut apa? Raja kebenaran. Di sini Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus itu roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. 14, 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam. Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Itu dua kejadian yang berbeda loh. Yang ikuti KKS pasti paham ini. Paham enggak? Ia menyertai kamu. Kalau menyertai berarti di luar loh. Dan diam di dalam kamu. Beberapa hari ini saya dibuat pusing dengan anak-anak Tuhan yang masih terus bingung, hidup roh itu piye toh? Aku kok enggak bisa sih? Nah, ketika saya ngelihat, oh kok masih ada roh perjinahan, masih ada roh iri, masih ada roh ini, roh itu, makanya babak belur hidupnya. Babak belur hidupnya. Kemudian saya cuma memberitahu, ya kebetulan itu ada sedang beredar, waktu itu saya sedang nanya sama Tuhan, kenapa hal ini terjadi terus-menerus. Kebetulan ada yang share tentang Roh Kudus itu bentuknya air. Bentuknya air gitu kan, air terus dituang di dalam gelas. Nanti kalau airnya cuma tinggal separuh, berarti yang separuh itu roh-roh jahat. Yang separuh Roh Kudus, separuh roh-roh jahat. Yang kudus bisa enggak bercampur dengan yang tidak kudus? Itulah kenapa anak-anak Tuhan jatuh bangun terus di dalam dosa. Sebab Roh Kudus hanya menyertai. Buming, sini. Ketika Buming masih pahit, ketika Buming masih iri, masih duniawi, ya, Roh Kudus di sini menyertai. Yuk jalan, jalan. Kamu jangan ke kanan, nanti ke kanan itu kamu jatuh. Ya, kamu ke kiri aja. Menyertai. Tapi di dalam dianya masih ada roh kepahitan. Bisa nangkap? Jadi harusnya bagaimana? Bertobat dari kepahitan. Ya ini menyatu sini. Menjadi satu dengan. Loh bisa nyatu gini nih, tolong lihat. Bisa nyatu gini nih, kalau apa? Yang di dalam roh kepahitanmu dicabut. Supaya Roh Kudus bisa di dalam kamu. Mengerti enggak? Itulah yang disebut kamu di dalam dia. Melkisedek itu siapa?
dahsyatnya Roh Kudus itu. Tetapi kalian banyak menyanyiakan dia. Engkau tidak izinkan Roh Kudus diam di dalammu. Engkau masih suka dengan roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Itulah kenapa engkau jatuh bangun terus di dalam dosa. Waktu Roh Kudus diam di dalammu, itu sangat aman. Dan itu Yohanes 14 ayat 23 itu nanti akan terjadi. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Ya, baca. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman. Terus apa? Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam di dalam saya. Itulah kondisi yang paling aman di akhir zaman ini, di hari-hari yang sangat sulit ini. Izinkan dia diam di dalam kau. Engkau menjadi kemahnya Tuhan. Nah, waktu engkau mengizinkan itu, maka di sekelilingmu yang sedang kegelapan, engkau membawa terang itu. Di sekelilingmu lagi sakit, engkau membawa kesembuhan. Di sekelilingmu lagi kerasukan setan, engkau membawa pembebasan. Tapi kalau engkau masih campuran, saya enggak bilang campuran ya, dikuasai oleh roh-roh dunia yang gelap dan miskin, tapi Roh Kudus hanya menyertai. Itu terlalu berbahaya. Nah, hari ini minta tolong dicek masing-masing rapotnya. Saya berbuah 30, berbuah 60, atau berbuah 100. Buahnya berapa? Kira-kira berapa? Ayo dijawab, kira-kira berapa? Berapa? Kadang-kadang 30, kadang-kadang 60. Itulah rapot Bapak Ibu semuanya hari ini. Saya undang Suci untuk memberikan satu kesaksian. Saya harap kesaksian yang dia sampaikan akan memberkati Bapak Ibu semuanya. Silakan. Suci ini baru setahun bertobat ya dari Buddha. Tapi api Tuhan melawat dia habis-habisan. Amin, amin. Amin Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ngantuk gak nih? Oke, Tuhan itu baik ya. Setuju? Amin, Tuhan itu baik, luar biasa. Jadi saya kalau telepon Ibu Ana, Bu, kenapa ya suami saya nih kalau saya mintain uang kok suka marah ya Bu? Ada apa ya Bu? Saya gak marah sama Tuhan, tapi saya mau koreksi gitu. Ada apa ya Bu? Ibu nih selalu yang jadi konfirmasi gitu. Jangan jadi ratu sombong. Dia bilang, hah? Gitu kan. Lalu udah Ibu kan cuma ngomong sekata ya, Ibu kan sibuk. Tapi saya tahu Ibu pasti doain saya. Roh Kudus itu mimpin saya. Saya benar-benar tanya, Tuhan saya ada di mana? Di mana saya ini? Selidiki saya Roh Kudus. Pimpin, Tuhan pimpin, Roh Kudus pimpin saya. Wow, itu saya sampai saya nangis, saya dilawat Tuhan. Sombong. Jadi saya ini seperti kayak Ibu bilang, jangan jadi rohani aja Suci. Kamu baik, kelihatannya kamu berdoa gitu. Tapi sama suami ini hati kamu sampai di mana? Wah, Ibu sih nggak ngorek saya loh, tapi Roh Kudus yang korek saya. Mungkin kalau Ibu ngorek saya bisa sakit hati gitu kan. Ya begitu. Tapi kalau Roh Kudus
Itu tuh benar-benar korek. Lalu saya bisa sampai nangis, oh ya, saya ini sama suami saya hitung-hitungan. Saya mandang suami saya itu rendah banget. Saya ada agama, dia nggak ada agama. Kadang ya kita nggak sadar loh, tidak terselidiki. Coba benar-benar kita selidiki lagi. Tuhan Roh Kudus, tolong selidiki hatiku. Kan yang hanya bisa menyelidiki kan Roh Kudus Tuhan. Saya sama suami saya tuh benar-benar pelit, karena dia pelit. Itu, tapi kan firman Tuhan mengatakan apa? Jangan balas jahat dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Susah enggak? Susah sekali. Tapi saya punya hati, Tuhan saya mau taat. Saya bertobat kan, saya mau bertobat, saya mau ikut Tuhan. Saya enggak mau ketinggalan ikut pengangkatan. Walaupun saya baru Tuhan, saya mau. Akhirnya saat saya buka, ibu bilang, ayo penuhi Roh Kudus, urapi aku Roh Kudus. Terus ajarin saya sampai menangis di lawat Tuhan, betul-betul sampai di sini. Semalam padahal ini dapat ayatnya. Diteguhkan lagi. Kita buka 1 Yohanes 4. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Berarti kalau kita tidak mengasihi siapapun itu, orang tua kita, anak kita, suami kita tuh siapa jadinya? Ya kan? Ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak-anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah aja begitu mengasihi kita. Lalu siapa kita yang tidak mengasihi suami kita, anak kita, orang tua kita, atau teman kita, atau atasan kita, yang masih mungkin menyakiti hati kita. Lagi di situ ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Di sini saya ditampar banget, saya sangat-sangat ditampar. Lu boleh baca Alkitab, lu boleh rajin ke gereja, tapi lu sama suami lu kayak begitu sama anak-anak lu misalnya. Dan dia tidak mungkin bisa mengasihi Allah. Yang Allah tidak dilihat, Tuhan ampuni aku Tuhan. Di sini benar-benar ayat ini membuat saya benar-benar saya ditampar, benar-benar tamparan yang sangat-sangat. Ini berarti saya bilang pertobatan saya ini belum full, walaupun saya pertama tuh bertobat. Tapi pertobatan yang sesungguhnya adalah benar-benar dari hati. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur banget. Walaupun kondisi keadaannya belum, tapi benar kata ibu, itu proses buat kita dimurnikan itu. Kalau sampai suami saya bertobat dulu, saya belum dimurnikan sama Tuhan, dia masuk surga, saya masuk neraka. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini berkat yang paling besar buat saya. Saya dipulihkan hati saya. Hati saya mau taat, saya mau. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tuhan gak bilang, saudaranya yang baik, saudara yang jujur. Saudara semuanya. Mau dia itu jahat sama kita, mau itu dia pelit sama kita. Tapi kita kasih Allah. Emang Allah lihat kita waktu saya diambil sama Allah, pilih saya orang berdosa. Saya penganut nyembah berhala. Saya benci suami saya. Saya kesel sama anak-anak saya. Tapi Allah mau angkat saya. Kita pun juga sama. Mau gak mengasihi teman-teman kita, orang itu benar, itu harus pertobatan yang sungguh-sungguh harus berubah. Tahu waktu saya berubah hatinya. Dia bilang,
bulan kemarin saya udah kasih kamu sekian ya, padahal enggak pernah dia nanya begitu. Iya. Lalu pas saya nggak ngomong 1 bulan, saya cuman diam. Itu saya peluk dia, Tuhan bilang, nggak usah mau sama suami akur, nggak usah nanya apa-apa, ngobrol nggak usah. Gitu loh, maksudnya kita nggak terima dia tuh apa adanya. Gitu loh, nggak usah pakai ini tuh, seperti Tuhan juga menerima kita apa adanya kita. Kita mengampuni orang juga apa adanya, belum dia berubah pun kita terima dia apa adanya. Lalu saya peluk dia bisa peluk balik loh. Nggak pernah begitu. 12 tahun, 15 tahun saya nggak pernah. Rumah tangga saya benar-benar hancur, kacau balau. Kayak gitu. Jadi nggak ada keakuran, tapi di dalam Kristus saya percaya. Saya pasti dipenuhi Roh Kudus. Saya doa loh sebelum dia kan bilang mau ngomong sama saya. Waduh, saya doa, Tuhan tolong Roh Kudus penuhi saya. Tuhan Yesus ada bersama kita berdua ya gitu. Benar, hanya pelukan. Dia bisa peluk saya balik, nggak perlu ngomong, udah. Keren. Lalu kalau ada dalam kita ada sukacita Tuhan, itu keren banget. Lalu semalam ya Bu, kan Ibu, saya itu, mama Ibu kan, saya mau siap-siap pokoknya, saya harus siap ready. Saya ambil obat, saya meler, pilek, siapin obat nih 2 udah. Lalu Ibu khotbah dong, setiap Ibu khotbah, Ibu kan bilang, amin, amin, kita kalau Ibu sedang khotbah atau siapapun hamba Tuhan khotbah, jangan rugi. Aminin. Yes. Bapak tahu? Betul. Betul Bapak. Akhirnya Bapak tahu setelah sejum. Pilek saya enggak ada sampai hari ini. Amin. Obat saya masih ada. Tuhan, keren. Tuh, Ibu, surprise-nya Bu. Tahu Ibu, Bapak saya kan lagi haid, pasti kan kurang darah. Harusnya saya lemes. Habis jumpa sama Ibu, itu saya dilawat Tuhan, saya enggak, api Tuhan tuh besar banget, saya enggak bisa tidur. Sampai jam 1:30. Nah ini yang Tuhan mau kasih ayat ini. Tuhan bilang, ayo buka ini. Oke Tuhan, oke. Ini yang mau disampaikan Tuhan, oke. Saya bukan siapa-siapa, tapi tolong Tuhan ya, ini bibir saya diurapin, saya bilang. Supaya teman-teman benar-benar alami Tuhan, rasakan Tuhan, sungguh-sungguh bertobat. Amin. Tuhan kita keren, kita hidup. Lalu saya 2:30 juga mesti bangun lagi. Sampai sekarang gak tidur. Kelihatan gak? Enggak ya, karena ada Roh Kudus. Mesti ngurusin anak kecil. Tuhan itu keren, Tuhan itu hidup. Jangan mau rugi ikut Tuhan. Ingat, hamba Tuhan lagi bicara. Fokus. Amin. Jangan rugi, itu terjadi dalam hidup kita. Terima kasih. Wow, dahsyat. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, yang sudah berbuah 60 jangan kalah ya dengan yang baru saja masuk. Ya, awas kalau dilanggar sama yang sudah ini berapi-api ini ya. Engkau jadi sama dengan firman Tuhan, yang terdahulu akan menjadi kemudian, yang kemudian akan menjadi yang terdahulu. Nah, suatu saat nanti Suci akan menjadi imam di dalam keluarganya. Saya selalu ngomong, 1 orang saja bertobat di dalam rumah tangga itu, seluruh keluarga pasti diselamatkan. Suci sudah mengerjakan bagiannya. Bagaimana sih saya nanti menjadi imam di dalam keluarga? Buming akan cerita. Silakan Buming. Loh iya, KKS itu begini, semuanya harus ready. Ya, Buming akan cerita tentang bagaimana kita menjadi imam. Lu berdiri. Ya, selamat pagi semua keluarga Kerajaan Sorga. Ya, pagi ini jadi saya akan sharing tentang imam. Ya, awalnya Adam dan Hawa itu bisa berinteraksi dengan Bapa di surga. Seperti layaknya Bapa dengan anak-anaknya. Tetapi karena dosa, hubungan itu terputus. Ya,
Nah, setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka menyadari, wow, mereka telanjang. Jadi mereka menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi Allah Bapa membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi mereka, mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Itulah pertama kalinya darah binatang tercurah di atas bumi. Dan saat itulah pengampunan dosa harus lewat darah. Amin, saudara-saudara. Nah ya, dosa itu menyebabkan manusia terputus hubungannya dengan Bapa di surga. Ya, untuk itu dibutuhkan perantara, yaitu imam. Ya, nah, sebenarnya tujuan semula Allah adalah mengambil semua putra sulung dari 12 suku Israel dan menjadikan mereka sebagai imam bagi Allah Bapa dan bagi umat Israel. Itu rencana semula Allah Bapa, mengambil semua putra sulung dari 12 suku Israel dan menjadikan mereka imam bagi Allah Bapa dan umat Israel. Akan tetapi saat Musa ada di Gunung Sinai selama 40 hari, terjadi penyimpangan iman atas bangsa Israel. Ya, mereka mendirikan lembu emas, patung lembu emas sebagai Allah mereka yang baru. Jadi saat Musa turun gunung dan melihat kejahatan yang mereka perbuat, ya, Musa itu memberikan tantangan. Siapa yang memihak kepada Allah, datanglah kepadaku. Nah, ya. Nah, ya, suku Lewi, semua orang-orang dari keturunan Lewi, mereka ya menghampiri Musa. Mereka memihak kepada Allah. Mereka memihak kepada Musa. Nah, melalui Musa, Allah memerintahkan orang-orang dari suku Lewi untuk mencabut pedang dan memusnahkan dosa di antara bangsa Israel. Jadi saat itu orang-orang dari suku Lewi mencabut pedang mereka dan membunuh saudara-saudara mereka. Hari itu terbunuh kurang lebih 3.000 orang, ya. Demi kebenaran. Mereka meresponi apa yang Bapa mau di dalam ketepatan. Saat itu mereka cabut pedang dan membunuh saudara-saudara mereka demi kebenaran. Jadi ya, Allah Bapa ya melihat reaksi dan respon hati yang diberikan oleh suku Lewi ini, Allah Bapa mencabut hak putra sulung dari suku Israel yang lainnya dan memilih suku Lewi untuk memegang jabatan keimaman. Ya. Itu ada tertulis dalam Bilangan 3 ayat 41. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Sekali lagi ya, ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung. Ya, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Ya, oke. Sampai di sini jelas ya. Jadi karena ada dosa, hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Ya, dibutuhkan seorang perantara, yaitu imam. Imam ini imam. Ya, kenapa suku Lewi yang dipilih menjadi imam? Karena suku Lewi lah yang meresponi firman Tuhan. Ya, mereka memihak kepada Allah, ya, membunuh saudara-saudara mereka, menumpas dosa di antara bangsa Israel. Oke, jadi suku Lewi yang dipilih untuk menjadi imam
bagi Allah Bapa dan bagi umat Israel. Sampai di sini jelas ya? Jadi di zaman perjanjian lama itu dibutuhkan perantara antara manusia dengan Bapa di surga. Ya, karena manusia yang berdosa ini tidak dapat menghampiri Allah yang kudus. Ya. Jadi imam mewakili manusia untuk menghampiri Allah yang kudus. Nah, imam mewakili Allah untuk memberkati manusia. Ya. Oke, jelas. Ada tertulis di Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu sebab aku ini Tuhan kudus. Ya, kuduslah kamu sebab aku ini Tuhan kudus. Jadi itu kalimat perintah, kuduslah kamu, kuduslah kamu, kuduslah kamu. Sebab aku ini Tuhan kudus. Tuhan mau setiap umatnya hidup kudus. Ya, amin. Nah, imam itu harus hidupnya kudus, murni, tidak tercemar dengan dosa. Kados, kudus itu berasal dari kata Ibrani yaitu kados. Yang berarti terpisah, tidak tercampur dengan yang lain. Terpisah, ya, kudus. Kuduslah kamu sebab aku ini Tuhan kudus. Jadi seorang imam itu harus kudus dalam pikirannya, dalam hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, pikirannya dipenuhi dengan firman Tuhan, setiap perkataannya dipenuhi dengan firman Tuhan, di dalam tindakannya berdasarkan firman Tuhan. Nah, jadi imam itu kudus bisa berhubungan dengan Bapa yang kudus. Amin. Kados itu berarti terpisah, tidak tercampur dengan yang lain. Saat Yusuf membawa bapak dan saudara-saudaranya ke Mesir, jadi bapak Yakub dan saudara-saudaranya ini ya tinggalnya di Kanaan. Saat kelaparan yang sangat hebat itu, mereka diambil, dibawa, dikirimin kereta, dibawa sama Yusuf untuk ke Mesir. Ya, nah Yusuf itu taruh mereka di Goshen, tanah Goshen, tidak bercampur dengan orang-orang Mesir, terpisah, ngerti ya? Terpisah, ya, seperti perhiasan. Nih, kalau kalian punya perhiasan berlian, apakah kalian taruh di sembarang tempat? Begitu? Tidak, tentunya kalian akan taruh di tempat yang tersembunyi supaya tidak bisa diambil ataupun dicuri orang lain, ya, dipisahkan. Demikian imam hidupnya dipisahkan karena ada tertulis kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kamu tidak bisa melihat Tuhan. Amin. Ya, juga ada tertulis terang tidak dapat bersatu dengan gelap, ya. Yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Untuk itulah seorang imam harus memelihara hidupnya dalam kekudusan. Di zaman perjanjian lama untuk bisa masuk ke ruang maha kudus itu amat sangat dibatasi. Jadi dalam setahun itu hanya satu kali, yaitu pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Imam bisa masuk ke ruangan maha kudus. Itu pun imam harus membawa darah dari korban pendamaian. Ada tertulis di Imamat 16. Nanti bisa dibaca di rumah. Jadi imam besar bisa masuk ke dalam ruangan maha kudus setahun sekali. Pada hari raya apa? Ya, pendamaian, Yom Kippur. Itu pun dia harus membawa darah dari korban pendamaian untuk masuk ke dalam ruangan maha kudus untuk bertemu dengan Bapa, untuk mengadakan pendamaian. Dia harus memintakan ampun atas dosa-dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Israel, ya. Nah, dan Tuhan juga berfirman kepada imam untuk menyampaikan
pesan-pesannya kepada umat Israel. Itu di ruangan Maha Kudus, ya. Jadi berbicara tentang hidup kudus berarti memisahkan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa terhubung dengan Bapa di surga. Apakah itu dosa? Apakah itu keluarga? Pasangan, suami, istri, anak yang menyita, yang membuat kita sibuk. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Ataupun harta, ataupun hobi, ataupun HP, jabatan, kesibukan pekerjaan. Ya, itu semua kita harus ada waktu. Kita harus hidup kudus adalah hidup untuk Tuhan. Ya, berdasarkan kebenaran. Nah, itu dituntut dari setiap kita. Karena Tuhan berfirman, kuduslah kamu sebab aku ini Tuhan kudus. Amin saudara-saudara. Yes! Nah, sekarang zaman perjanjian baru. Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita. Amin. Yes. Nah, Tuhan Yesus darahnya, dia telah disalib, darahnya tercurah untuk menyucikan, menguduskan setiap kita. Dan yang utama adalah mendamaikan hubungan kita, mendamaikan kita yang berdosa ini dengan Bapa di surga. Dalam Kolose 1 ayat 20 versi FHYH, karena darah Kristus yang mati di atas salib telah mendamaikan segala sesuatu dengan Allah. Nah, jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu tirai di bait Allah terbelah menjadi dua. Yang artinya adalah setiap kita sudah bisa berjumpa, masuk dalam ruang tahta untuk bertemu dengan Bapa. Amin saudara-saudara. Yes! Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang ajaib. Yes! Nah, kemudian Tuhan Yesus. Oh, masih panjang kah? Masih panjang. Oh iya. Dikit lagi. Tenang ya, hadirin tenang ya. Kurang dikit lagi. Mau lanjut? Kalau nggak lanjut nggak apa-apa sih Bu. Ya. Jadi kemudian Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Ya. Nah, fungsi keimaman itu Tuhan berikan kepada kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Yes. Ya, di dalam kita mau buka 1 Petrus 2 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama biar kita dikuatkan, diyakinkan. Yes, 1 Petrus 2 ayat 9. Udah ketemu? 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Nah, tapi bagaimana kita bisa berfungsi sebagai imamat yang rajani? Ya, mungkin sebagian dari kita baru aja bertobat, baru menerima Tuhan Yesus, baru dibaptis, ya, menjadi bayi-bayi rohani dan menjadi anak-anak rohani, terus bertumbuh di dalam firman, makan firman setiap hari. Dari yang ada di-sharingkan oleh Ibu di KKS, kita nggak ngerti, kita juga bisa bertanya, ya, bertumbuh, terus mempelajari hukum-hukum dan peraturan dan ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Semua dipahami. Tuhan berikan kita kuasa dan otoritas. Sampai doa-doa kita menjadi doa-doa orang benar yang besar kuasanya. Amin. Itulah kita bisa berfungsi sebagai imam. Amin. Ya. Jadi kenapa?
mesti ada ya kenapa mesti berfungsi sebagai imam, kenapa kita mesti doain, minta ampun orang lain, ya kenapa? Nah, ada tertulis di Yeremia, kita sama baca ayat terakhir Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Udah ketemu? Yeremia 29 ayat 7. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Amin. Ya, kita ambil ruang lingkup yang kecil ya. Usahakanlah kesejahteraan keluarga di mana kamu berada. Berdoalah untuk keluargamu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, misalnya contoh yang barusan kita dengar, Suci sama suami itu 12 tahun diem-dieman. Ada kesejahteraan nggak dalam keluarga? Ya, tidak ada. Ya, misalkan ya dalam satu keluarga ya ada. Dalam satu keluarga besar ada satu orang aja yang kena kasus. Misalkan terjerat narkoba yang sekarang lagi ngetren. Terjerat pinjaman online, terjerat perjudian online. Ataupun kena kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan. Apa juga yang diperbuat gagal. Apakah ada kesejahteraan di keluarga? Tidak. Ya, untuk itulah kita harus berdoa. Amin. Ya, sekarang lingkungan, ini penting banget, dengerin ya. Ya, untuk lingkungan, usahakanlah kesejahteraan lingkungan, komunitas di mana kamu berada. Dan berdoalah untuk lingkunganmu, karena kesejahteraan lingkunganmu itu adalah kesejahteraanmu. Ya. Sebagai contoh ya. Di lingkungan keluarga, lingkungan, di daerah lingkungan di mana kamu tinggal, ada orang-orang yang melakukan perzinahan. Apakah keluarga-keluarga yang tinggal di lingkungan itu tidak kena dampaknya? Ya, panggil polisi, oke. Tetapi yang lebih penting adalah yang tidak kelihatan, yaitu di alam rohnya. Ya, jadi lingkungan itu pastinya banyak roh perzinahan, roh dusta, roh cabul, pornografi, dan itu akan mempengaruhi, soon or later itu akan mempengaruhi keluarga-keluarga yang tinggal di lingkungan itu. Pernah nggak tiba-tiba ya? Pernah nih, dengerin, penting nih. Pernah nggak tiba-tiba ya, ada pikiran porno, tiba-tiba tuh baca Alkitab, tiba-tiba bisa terlintas pikiran porno. Tiba-tiba kepengen nonton video begituan, ataupun kepengen masturbasi, ataupun kepengen melakukan melanggar kekudusan dalam pernikahan. Nah, itu karena mungkin satu orang dalam lingkungan itu yang melakukan perzinahan, tetapi dampaknya atas semua keluarga yang tinggal di keluarga itu. Jadi kita harus berdoa untuk lingkungan kita. Amin. Ya, untuk kota dan bangsa ya, itu tentunya kita bisa berdoa untuk pileg, untuk pilpres tahun 2024. Kita bisa berdoa, kita bisa bawa pejabat-pejabat yang melakukan, yang ambil duit rakyat. Kita bisa berdoa bagi mereka, ya. Oke,
Nah, yang terakhir, ini yang sedang dilakukan. Ya, setiap kita harus bersyukur. Benar-benar bersyukur. Saya ini ya udah ibadah di mana-mana ya. Ke hamba Tuhan ini, ke hamba Tuhan ono. Tetapi benar-benar seperti yang kemarin disampaikan oleh Ibu Maria, bahwa apa yang disampaikan Ibu itu mudah dicerna, mudah dimengerti. Asalkan setiap kita benar-benar melakukan. Kalau nggak ngerti kita nanya, asal benar-benar dilakukan, maka setiap kita itu akan menjadi berbuah 100 kali lipat. Amin. Sedikit lagi. Oh, masih ada. Ini penting ya, ini yang dilakukan oleh Ibu. Jadi kenapa sih mesti doain buat orang? Kenapa sih mesti minta hamba Tuhan? Kenapa mesti minta Ibu Ana doain aku dong? Atau ya minta hamba Tuhan untuk mendoakan. Ya pada dasarnya itu karena manusia banyak yang enggak sadar bahwa masih ada dosa di dalam hidupnya. Ya, mereka tidak sensitif akan dosa. Untuk itulah kita perlu hambanya untuk ngorek-ngorek, untuk ngecek ya masih ada dosa apa, dan didamaikan dengan Bapa di surga agar doa-doa kita tidak terhalang. Ya, amin. Ya. Dan ada ya orang-orang yang hidupnya itu sedang dituntut oleh iblis. Ya, karena tidak taat pada firman dan hidup di dalam kutuk. Ketidaktaatan orang dalam firman itu menyebabkan seseorang hidup dalam kutuk atau keluarga hidup dalam kutuk. Nah, itu ada jadi bulan Mei, sejak pertengahan bulan Mei sampai sekarang Ibu itu lagi ngajarin bagaimana kita membersihkan silsilah dalam keluarga, bagaimana kita menghancurkan kutuk dalam hidup kita. Nah, biarlah setiap kita meresponi semua firman yang diajarkan. Dan setiap kita mau berdiri untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, kota dan bangsa kita. Amin. Wow, pasti luar biasa. Amin. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bumi. Booming itu dulu kepahitan akut, ya, kepahitan akut. Tetapi sejak masuk di KKS, terus dia merekam setiap firman Tuhan, dan sembari dia merekam, dia pasti firman itu berakar, berbuah lebat di dalam hidupnya, dan diubahkan seperti dia. Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus yang sudah mengubah seseorang. Yuk kita selesai hari ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Singkapkan semua yang terselubung, Supaya ku layak di hadapan. supaya ku Yes. layak di Sekali lagi kita katakan, hadapan jiwaku, Tuhan. jiwaku, Jiwaku
supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini Engkau sendiri dengan Tuhan. Engkau sendiri dengan Tuhan. Selidiki Tuhan, singkapan semua yang terselubung, yang masih ada di dalam diriku Tuhan. Yang membuat Engkau Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam saya. Hari ini Tuhan, cabuti semua roh-roh dunia yang gelap dan miskin ini. Lepaskan Tuhan kami dari keterikatan. Lepaskan Tuhan kami dari sakit penyakit. Lepaskan Tuhan kami dari semua kutuk. Selesai hari ini di dalam nama Yesus. Semua yang mengikat di kaki kami sehingga kaki kami sakit Tuhan. Semua yang sakit kakinya hari ini dipegang kakinya. Semua Tuhan yang membelenggu di kaki kami sehingga kami tidak bisa berjalan mengikuti kehendak-Mu. Hari ini pasungan-pasungan dari kuasa kegelapan ini terlepas dalam nama Yesus. Semua yang ada di pikiran Tuhan yang tidak kudus, yang tidak tahir, yang membuat aku jatuh bangun terus di dalam dosa. Hari ini pikiran kami Tuhan, semua tembok-tembok penjara-penjara yang dibuat oleh iblis ini, kami rubuhkan di dalam nama Yesus. Dan pikiran kami Tuhan, hari ini hanya memikirkan perkara yang di atas, yaitu firman-Mu saja. Tuhan, hati kami ini Tuhan, ganti dengan hati yang baru. Roh yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Tidak ada lagi hati yang pahit. Sebab Roh Kudus, aku rindu Engkau tinggal di dalam aku. Penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi kami. Mulai hari ini, Engkau jangan hanya ada di samping kami, tapi Engkau tinggal di dalam kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami sungguh-sungguh menjadi manusia baru yang dipenuhi oleh Roh-Mu, dan kami akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Dan kami selama-lamanya tinggal di dalam ruang Maha Kudus-Mu. Dan tidak ada satupun yang akan bisa merusak kami, bahkan keluarga besar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.